Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang reaksi pada alkena, teman-teman ya. Alkena itu adalah suatu senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2, teman-teman, seperti ini. Nah, kemarin kita juga udah belajar ya beberapa reaksi pada alkena, ada reaksi oksidasi seperti itu, ada dehidrogenasi dan lainnya. Yang pertama itu kita mau belajar atau diskusi tentang reaksi hidrogenasi, teman-teman. Jadi reaksi hidrogenasi pada alkena ini juga bisa disebut dengan reaksi reduksi, teman-teman ya. Karena dia ada perubahan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, teman-teman. Dan di sini itu untuk reaksi reduksi atau reaksi hidrogenasi itu akan meningkatkan density dari elektron pada karbon, atau dia ikatannya itu akan semakin dekat, teman-teman, di sini. Elektron density ya, bukan. Nah, jadi di sini bisa terjadi pembentukan ikatan CH yang pertama, terus atau juga pemutusan ikatan dari CO, CN ataupun CX. X di sini berarti biasanya halogen teman-teman ya, Cl, F gitu, atau Br. Nah, jadi di sini awalnya itu si alkenanya itu punya ikatan rangkap, teman-teman, di sini ya. Ketika dia bertemu dengan H2 dan ada katalis di situ, katalisnya biasanya berupa logam metal. Nah, dia akan putus ikatan rangkapnya dan membentuk ikatan tunggal, single bond. Nah, mekanismenya seperti ini. Ini itu adalah katalis, teman-teman. Katalis. Dan yang ini itu adalah gas hidrogen atau H2. Nah, si H2 ini awalnya itu akan terabsorb atau nempel di permukaan, teman-teman, yang di katalisnya, dan menggunakan ikatan pi untuk membentuk kompleks dengan si katalisnya gitu. Dan yang kedua nanti si alkenanya juga akan nempel di katalis tersebut. Dan akhirnya masing-masing H dari H2 itu akan berikatan pada si alkena satu demi satu gitu, dan membentuk ikatan sigma atau ikatan tunggal gitu. Baru setelah itu si alkena yang sudah terhidrogenasi menjadi alkana, dia itu akan lepas dari katalisnya. Terus yang kedua itu adalah reaksi oksidasi alkana. Reaksi oksidasi alkana itu adalah kebalikan dari hidrogenasi ya. Kalau tadi dia itu increase elektron atau menambah density dari elektron, ya kan, karena pembentukan ikatan tunggal dari ikatan rangkap. Nah, kalau oksidasi alkana itu adalah decrease elektron atau berkurangnya density elektron pada karbon. Nah, itu adalah pembentukan CO ditandainya Cn ataupun Cx. Jadi ini adalah kebalikan dari hidrogenasi yang tadi, atau putusnya ikatan CH di situ. Nah, biasanya untuk reaksi oksidasi alkena ini, biasanya kalau ada suatu alkena, ini alkena, teman-teman ya. Alkena di sini diambil contoh adalah sikloheptena, itu bertemu dengan suatu asam peroksida RCO3H. Di sini O-nya ada 2 ya, ada 3, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, dia itu dengan pada pelarut CH2Cl2, dia akan membentuk suatu epoksi, teman-teman. Epoksi itu adalah suatu senyawa siklik yang memiliki atom karbon yang saling berikatan di sini. Gitu. Ini semua epoksi. Dan akhirnya si epoksidanya, si peroksidanya itu akan membentuk suatu asam karboksilat ya, sisanya ya. Karboksilat. Jadi ingat, kalau suatu alkena itu bereaksi dengan suatu peroksida, asam peroksida di sini, dia itu akan membentuk suatu epoksi, yaitu suatu senyawa siklik dengan atom oksigen di dalamnya dan juga asam karboksilat, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah reaksi oksidasi alkena juga, namun dengan ozon, teman-teman.
di sini apabila alkena itu bertemu dengan ozon ya, dia itu akan terbentuk sama juga epoksi, tapi itu nggak lama teman-teman. Nanti ketika ada reaksi lanjutan, dia itu masing-masing bisa membentuk, bisa aldehid ya teman-teman ya, aldehid, atau juga senyawa keton teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya suatu alkena, di sini etena contohnya, jadi ketika dia putus nih teman-teman, nah ini masing-masing C-nya itu akan membentuk senyawa keton kalau misal di alkena ya. Kalau di etena, sorry. Nah, kalau dia putus di sini, berarti kan yang putus karena kapan teman-teman ya? Dia itu kan membentuk seperti ini gitu. Yang ini jadi keton, yang satu lagi ini juga menjadi keton berarti. Nah, kalau dia putusnya di sini nih, di senyawa metil 9 oktodekanoat itu kan, berarti yang itu jadi seperti ini ya kan, CH27. Oh bentar 7 C, ini ada di aldehid teman-teman ya, aldehid. Nah, yang satu lagi itu berarti jadi seperti ini teman-teman ya, CH2 7 kali CO CH3. Ini juga jadi aldehid teman-teman. Jadi ini sangat tergantung dia putusnya itu sebelah mana gitu. Kalau di tengah-tengah itu jadinya keton, kalau dia putusnya di ujung itu jadinya aldehid teman-teman ya. Ini keton, dan itu aldehid, seperti itu. Oke, sekarang coba teman-teman prediksikan kira-kira untuk menghasilkan kedua senyawa ini, kira-kira itu kalau misalnya ada reaksi oksidasi dengan menggunakan ozon, itu kira-kira senyawa prekursornya seperti apa gitu. Ya udah, kita tinggal sambungkan aja ya berarti ya. Berarti kan yang putus itu atau yang senyawa bentuknya itu dari sini sama dari sini teman-teman. Nah, berarti itu senyawa asal mulanya seperti ini dong. Berarti kan kalau kita gambar ya. Nah, ini awal. Nah, ini adalah tempat putusnya ya. Berarti ya. CH2 CH3. Ini CH2 CH3 ya. Nah, ini biar kita gampang lihatnya seperti ini. Nah, berarti kita sambungan aja tuh antara ini dengan ini gitu. Ini oke, langsung aja gini. CH2 CH3. Nah, jadi ini adalah prekursor senyawa yang ini ya, berarti ya. Kita gambar di sini deh. CH2 CH3. Oke, seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk senyawa atau reaksi alkena dengan menggunakan yang pertama tadi hidrogenasi, yang kedua itu oksidasi dengan menggunakan peroksida, dan yang ketiga itu adalah oksidasi dengan menggunakan ozon. Oke, terima kasih, segitu aja materinya, semoga bermanfaat.